Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat bertemu kembali. Semoga masih sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Teman-teman jangan lupa tetap absen di grup. Tadi kan sudah kita bagi linknya. Teman-teman bisa klik absen lagi seperti biasa. Hari ini kan materi lanjutan dari materi kemarin tentang kalimat. Ini kalimat efektif khusus. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu kuliah online atau secara virtual. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sang pencerah bagi seluruh umat, rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang kalimat efektif, yaitu lebih terkhusus kepada kalimat efektif. Teman-teman jangan lupa tetap sebelum masuk di sini saya ingatkan kembali absen ya, absen. Bahkan setelah absen baru ikut di e-learning saya ahmadridai.id. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Teman-teman sudah belajar kemarin. Satuan bahasa yang terkecil itu adalah disebut kalimat, baik itu berupa kata atau frasa, klausa, baik klausa ya. Oke, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki satu gagasan pokok, sekurang-kurangnya terdiri atas unsur, subjek, dan predikat. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, itu ada 8 pola kalimat. Jadi hari ini sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Jadi seperti itu kalimat efektif ini akan tegas. Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang tegas, ternyata benar, dan tidak bertele-tele. Kalimat efektif itu sangat tegas dan tidak bertele-tele. Syarat kalimat efektif tentunya ada, teman-teman. Perlu diketahui bahwa syarat efektif yang pertama itu harus koherensi, artinya hubungan timbal balik yang jelas antar unsurnya, subjek dan predikat. Betul, subjek kemudian predikat itu menjelaskan apa yang dikerjakan oleh subjek. Berikut kesatuan atau struktur yang baik. Tadi kan sudah jelas subjek dan predikat. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, satu kesatuan. Kalau misalnya hanya satunya pergi, jadi siapa yang pergi masih timbul pertanyaan. Itu belum efektif, teman-teman. Misalnya yang ketiga, kehematan, hemat dalam penggunaan kata atau frasa. Jadi teman-teman mahasiswa sering mungkin mendengar ada ceramah agama ya. Maaf karena di penggunaan konjungsi adalah dan merupakan sering digunakan serangkai. Padahal kalau sudah mengatakan atau menggunakan diksi adalah, ya sudah juga merupakan, karena itu sama saja posisinya untuk menjelaskan keadaan atau keberadaan subjek sebelum predikat. Jadi kalau sudah pakai adalah, ya sudah bisa pakai merupakan. Nah, lanjut, keparalelan atau kesejajaran. Pembentukan kata harus sejajar atau afiksasinya sejajar. Kalau misalnya dalam unsur predikat ya, kata kerjanya aktif, misalnya kita pakai me, maka me ini harus semuanya, misalnya kalau predikatnya ada 2, maka harus menggunakan me semua ya. Misalnya ibu mencuci, menjemur, menyetrika, dan kemudian melipat baju ke dalam lemari. Semuanya harus diawali dengan atau awalan me. Ini disebut sebagai sejajar.
Berikut penekanan, hanya posisi dalam kalimat atau urutan yang berisi. Subjek misalnya ditekankan, kalau misalnya dalam kalimat lisan itu biasanya pembicara berhati-hati atau mempertegas atau itu mempertegas posisi subjek yang mau ditekankan, subjeknya yang dipertegas. Kalau predikatnya maka predikat yang dipertegas. Kemudian harus juga diperhatikan pendengarnya itu urutan-urutan yang logis, ya. Terakhir ada kevariasian, jadi variatif ini kalimat efektif untuk menghindari kebosanan atau keletihan membaca kalimat efektif sangat variatif. Sebentar kita akan buktikan bagaimana apakah betul variatif atau tidak. Kemudian pengembangan kalimat efektif. Di pengembangan kalimat efektif ini dapat dilakukan dengan yang pertama pengulangan atau menampilkan informasi penting pada subjek. Ya, jadi kalimat pertama menggunakan misalnya kita membahas tentang kalimat, maka kalimat penjelasan lain juga harus berkaitan dengan kalimat tadi. Itu yang disebut sebagai pengulangan, menampilkan informasi penting. Kemudian mengedepankan subjek di awal kalimat, diusahakan tidak menggunakan misalnya pelengkap atau predikat dan sebagainya. Jadi harus sebaiknya mengedepankan subjek di awal kalimat. Jadi kalau konjungsi di awal kalimat agak rancu nanti ya. Kemudian penyejajaran, fiksasi sama dengan sejajar. Tadi sudah ada contoh, kalau aktif misalnya semua, kalau misalnya di kata fiksasinya. Berikut pengaturan variasi kalimat, variasi jenis kalimat aktif atau pasif. Jadi ini yang dimainkan. Kalau misalnya aktif ya mah, kalau pasif ya di tadinya atau ter. Contoh kalimatnya teman-teman bisa lihat langsung. Nah, ini kalimat tidak efektif. Contoh di sini adalah kalimat yang tidak efektif. Sedangkan di sini kalimat yang efektif. Oh ya, mohon maaf ini terlalu cepat mungkin mengetik. Nah, perhatikan. Sungguh sangat benar-benar malang sekali nasib anak itu. Ini sudah boros sekali ya. Sungguh sangat lagi. Benar-benar malang nasib. Malang sekali ya, benar-benar sudah sekali lagi nasib. Sedangkan kalimat efektifnya ketika dibentuk ulang, maka sungguh sangat malang nasib anak itu. Ini lebih mudah untuk dipahami dan lebih hemat daripada kalimat yang berulang. Kemudian coba perhatikan lagi yang kedua. Kemarin banyak para karyawan dan mahasiswa melakukan demonstrasi. Nah, baru-baru kan demo kan. Nah, kemarin banyak karyawan dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Coba, ini para dan banyak, ini boros, ini ganda, maknanya sama. Para dan banyak itu kan lebih dari. Sudah banyak ini, sudah para ini banyak ya sudah. Jadi banyak karyawan, para karyawan sama saja. Kegiatan itu adalah merupakan, ini tadi yang saya jelaskan. Kegiatan itu adalah merupakan lagi kegiatan yang bertujuan agar membangkitkan motivasi belajar mahasiswa. Pilih saja satu. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang bertujuan membangkitkan motivasi belajar. Kan nyaman ini kalau kalimat efektif, mudah untuk dipahami, langsung tepat sasaran. Semua mahasiswa. Nah, semua mahasiswa pakai mahasiswa. Dua lagi, perguruan tinggi ini harus membayar satu saja. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Rapat tadi dihadiri oleh para pimpinan dan para stafnya. Kata ulang itu kan menunjukkan banyak. Coba perhatikan yang efektifnya. Rapat tadi dihadiri oleh pimpinan dan para staf, satu saja. Nah, ini sudah ganda. Nah, kepala sekolah yang selanjutnya, kepala sekolah mengimbau agar para murid-murid giat dalam sama tadi
parah dan murid. Kepala sekolah mengimbau agar para murid giat belajar sehingga lebih efektif. Dia berhasil terhindar daripada peristiwa kecelakaan itu. Dia berhasil terhindar dari kecelakaan itu, daripada dan dari. Jadi teman-teman biasakan untuk menggunakan kalimat yang hindarilah kalimat yang tidak efektif dalam menggunakan kalimat yang misalnya kalau membuat karya ilmiah, apalagi makalah yang teman-teman mahasiswa buat ini, hindarilah penggunaan kalimat yang tidak efektif. Pakai kalimat yang efektif. Lanjut, kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif apabila unsur kalimat itu tidak lengkap. Misalnya hanya subjek atau hanya predikat, jadi itu tidak lengkap. Yang kedua, kalimat itu dipengaruhi bahasa Inggris. Ya biasanya kalau misalnya dalam kalimat esai kita sering mengucapkan di mana, yang mana, itu kan di mana menunjuk kata tempat, apa namanya, dan kayak ini kalimat yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Kemudian kalimat mengandung makna ganda atau ambigu. Jadi jangan menggunakan kalimat yang ambigu karena itu disebut sebagai kalimat yang tidak efektif. Sama tadi ya, para adalah merupakan. Kalimat bermakna tidak logis. Ya, gunakan kalimat-kalimat yang logis. Misalnya Doni melempar anjing. Kalau tidak logis, Anda pasti kalau mengubahnya dalam bentuk pasif, anjing melempar Doni misalnya. Jadi kata ini jadi tidak logis, harus diubah paralelnya menjadi dilempar, ya aktif pasif yang harus dimainkan. Jadi agar logis. Kalimat mengandung pleonasme. Jadi kalimat yang mengandung pleonasme ini tentu tidak akan efektif. Karena kenapa? Ketika mengandung pleonasme, maka ekonomisasi bahasa itu pasti tidak digunakan. Artinya gejala timbulnya pleonasme ini disebabkan oleh dua kata atau lebih yang sama maknanya yang dipakai sekaligus. Jadi jangan menggunakan dua kata yang maknanya sama kemudian dipakai sekaligus dalam sebuah ungkapan. Kemudian dalam sebuah ungkapan dua sama saja, dua buah kata-kata, kemudian keduanya sebenarnya tidak diperlukan lagi sebab karena sudah terkandung misalnya dalam sebuah kata yang pertama. Jadi, misalnya tadi ya para hadirin, nah, itu tidak usah pakai saya hadirin sekalian, sama saja ya. Jadi adalah merupakan lebih dekat dengan teman-teman yang biasa agar supaya dan lain-lain. 6. Struktur kalimat yang rancu. Ya, kalau misalnya pakai konjungsi di awal kalimat, dalam menjelaskan bla bla bla, dalam menuliskan, dalam ini kata dalam ini tidak langsung saya melihat dalam mendefinisikan kalimat. Jadi langsung saja kalimat adalah itu kan lebih tegas. Jadi kalimat struktur kalimatnya tidak akan rancu oleh. Lanjut, membentuk ulang kalimat efektif. Nah teman-teman, ketika masuk di pembahasan ini harus perhatikan baik bahwa dalam membentuk ulang kalimat efektif kita harus betul tahu bagaimana pola atau unsur kalimat sehingga hasil bentukan ulang kalimat kita tidak mengurangi makna yang ada. Perhatikan contoh kalimatnya. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Hasil bentukan ulangnya bisa seperti ini. Yang pertama, satuan bahasa terkecil. Nah ini yang saya ambil ya, ini dihilangkan dulu.
Langsung, satuan bahasa terkecil berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap adalah kalimat atau disebut kalimat. Bisa. Nah, ini sudah muncul satu variasinya. Nah, ini kelebihan kalimat efektif itu bisa dibolak dan dibalik, kemudian banyak menghasilkan kalimat efektif yang lain. Nah, selanjutnya coba lihat bentukan kedua. Ini tidak akan mengurangi maknanya, tetap sama. Kalimat adalah satuan bahasa kecil yang menyatakan makna yang lengkap, baik berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri. Ini sama saja maknanya. Berikut satuan bahasa terkecil yang menyatakan makna yang lengkap berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri adalah kalimat. Ini sama kan? Sama saja. Jadi kalimat efektif itu sangat variatif dan berpotensi untuk melahirkan kalimat efektif yang lain dan tidak mengubah esensi makna di dalamnya. Coba lihat. Jadi ini baru 3, mungkin masih ada yang 4, 5, 6, 7, 8. Apalagi kalau sudah dijadikan kalimat tunggal. Berapa kalimat adalah satuan bahasa terkecil. Titik. Ini sudah bisa berdiri sendiri. Nah, ini sangat banyak kalimat. Paham ya sampai di sini teman-teman? Ya, saya harap paham. Selanjutnya teman-teman bisa latihan dengan mengklik di sini. Ada beberapa soal ataupun soal latihan atau pertanyaan yang teman-teman bisa siapkan. Silahkan dijawab pertanyaannya. Saya tunggu satu jawabannya di lembar jawaban yang sudah disediakan dalam aplikasi. Oke, saya harap teman-teman mahasiswa tetap mengulangi materinya. Silahkan diulangi kalau belum paham. Silahkan bertanya di grup yang telah kita buat. Kalau masih belum paham, kita akhiri video singkat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.